Inilah kisah wafatnya sahabat Nabi yang membuat 70.000 malaikat turun ke bumi dan mengguncang arsy. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad memiliki seorang sahabat mulia bernama sahabat Sa'ad bin Mu'az. Kisah sahabat Nabi yang satu ini benar-benar menggetarkan jiwa. Dahulu Sa'ad bin Mu'az dikenal sebagai pemimpin suku Aus dari Madinah dan seorang pejuang yang berani. Sa'ad bin Mu'az lahir di Madinah dan menjadi pemimpin suku Aus sebelum memeluk Islam. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Sa'ad segera memeluk Islam setelah mendengar dakwah dari Mus'ab bin Umair. Sahabat Sa'ad memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di kalangan sukunya, yang akhirnya banyak anggota suku Aus memeluk agama baru tersebut berkat pengaruhnya. Sahabat Sa'ad bin Mu'az juga terkenal sebagai sosok pemuda yang jago menunggang kuda dan pemberani. Keberaniannya tampak tatkala ia yang waktu itu baru saja memeluk Islam berani menunjukkan keislamannya. Setelah mengucap syahadat dengan dibimbing oleh Mus'ab bin Umair, Sa'ad lalu mendatangi kaumnya dan berkata, "Wahai Bani Asyal, bagaimana kedudukanku di tengah-tengah kalian?" Mereka lantas menjawabnya, "Engkau adalah orang yang kami hormati." Sa'ad kemudian mengatakan, "Ketahuilah oleh kalian, mulai hari ini, aku tidak akan mau bercakap-cakap dengan kalian baik dengan lelaki maupun perempuan sebelum kalian memeluk Islam seperti diriku." Mendengar hal itu, seluruh anggota keluarga Bani Asyal pun lantas memeluk Islam. Sikap berani dan terang-terangan Sa'ad bin Mu'az dalam menunjukkan keislamannya mampu membawa kaumnya mengikuti langkahnya menjadikan Islam sebagai akidah. Ia tak takut kehilangan jabatan dan kedudukannya di tengah manusia karena memperlihatkan identitasnya sebagai Muslim. Ini juga sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap perjuangan dakwah Islam. Sa'ad bin Mu'az tak ragu sama sekali dengan Islam yang baru dipeluknya saat itu. Ia meyakini bahwa Islam sebagai agama yang benar. Karena itulah, ia kemudian mengajak kaumnya untuk memasuki Islam sebagai jalan kehidupan yang membawa keselamatan. Sikap berani dan terbuka sahabat Sa'ad akan Islam yang menjadi akidahnya sangat patut dicontoh oleh kaum muslim, khususnya para pemimpin dan tokoh masyarakat. Mereka yang memiliki kedudukan dan status tinggi di tengah masyarakat, harusnya tak ragu menunjukkan identitas keislaman dan dukungannya terhadap perjuangan Islam. Justru dengan kelebihan yang dipunyai, mereka bisa menggunakannya untuk kemajuan dakwah Islam. Manfaatkanlah kekuasaan yang dimiliki untuk membantu perjuangan Islam. Bukan malah sebaliknya, di mana malu mengakui sebagai muslim karena terpapar sekularisme akut. Bahkan mirisnya lagi, banyak yang sampai benci dengan agamanya sendiri karena terkena racun Islamofobia sehingga ikut-ikutan menghalangi dakwah Islam di tengah masyarakat. Dari sahabat Sa'ad bin Mu'az, kita belajar untuk tidak menjadikan kedudukan sebagai penghalang dalam dakwah Islam. Tak perlu takut kehilangan jabatan saat kita memperjuangkan Islam. Walau banyak cemoohan, gangguan, ancaman, godaan, dan bermacam intrik, dakwah Islam tetaplah harus terus melaju. Posisi duniawi tak boleh menghambat langkah-langkah dakwah yang kita tempuh. Salah satu sikap yang patut diteladani dari sahabat Sa'ad bin Mu'az adalah ketegasannya dalam menegakkan hukum Allah. Dahulu saat perang Khandaq selesai dan Rasulullah hendak kembali pulang, ketika itu datanglah perintah melalui malaikat Jibril untuk melanjutkan perjalanan menuju Bani Quraizah dan memerangi mereka. Sebab, salah satu suku Yahudi itu telah berkhianat dengan sengaja melanggar piagam Madinah. Mereka bersekongkol dengan pasukan Ahzab untuk menyerang kaum muslimin, padahal sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Sesampainya di benteng milik Bani Quraizah tempat kaum Yahudi bersembunyi, pasukan kaum muslimin melakukan pengepungan selama 25 hari. Kaum Yahudi pun akhirnya menyerah. Mereka meminta agar urusan mereka diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az. Mereka beranggapan bahwa Sa'ad yang berasal dari kabilah Aus yang merupakan sekutu mereka di masa sebelum kedatangan Islam di Madinah akan cenderung terhadap Yahudi Quraizah. Sahabat Sa'ad bin Mu'az yang saat itu tengah terluka akibat pertempuran Khandaq dan masih dalam masa perawatan lalu mendatangi Rasulullah. Dalam rasa sakitnya yang terus memburuk, sahabat Sa'ad lantas menyatakan akan menghukum orang-orang yang menzalimi umat Islam. Sejak itu, kaum Yahudi tidak lagi berada di sekitar kota Madinah karena ketakutan. Selanjutnya mereka berpencar ke arah utara Jazirah, tepatnya di Khaybar maupun perbatasan Syam. Berkat ketegasan Sa'ad, kaum Yahudi itu tidak berani lagi mengusik Islam. Sa'ad bin Mu'az dikenal sebagai sahabat Nabi yang teguh dalam keimanan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah keberaniannya dalam Perang Badar dan Perang Khandaq, di mana dia menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam membela agama Islam dan Rasulullah. Sa'ad juga sosok yang sangat dihormati oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. Selama Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az terluka parah oleh panah yang mengenai lengannya. Meski terluka, ia tetap tegar dan berharap agar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sa'ad lantas memanjatkan doa kepada Allah agar dia bisa hidup cukup lama untuk menyaksikan hukuman yang akan diberikan kepada Bani Quraizah yang telah berkhianat terhadap kaum muslimin selama perang tersebut. Doanya lantas dikabulkan. Setelah kemenangan kaum muslimin, sahabat Sa'ad diangkat sebagai hakim untuk memutuskan nasib Bani Quraizah. Keputusan yang diambilnya sesuai dengan hukum Allah dan mendapat persetujuan dari Rasulullah.
Tidak lama setelah tugas ini selesai, sahabat Sa'ad akhirnya wafat karena luka-luka yang dideritanya. Nabi Muhammad bersabda, inilah laki-laki yang kematiannya mengguncang arsy Allah, pintu-pintu langit dibuka untuknya dan 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya. Hadis riwayat Baihaqi. Ketika mengetahui kabar wafatnya sahabat Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah langsung keluar rumah dengan tergesa-gesa sampai memutuskan tali sandal seseorang dan menguraikan surban di bahu beliau. Tapi anehnya, beliau sama sekali tidak menghiraukan semuanya. Melihat hal itu, kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengabaikan kami?" Nabi menjawab, "Aku khawatir malaikat mendahului kita untuk memandikan jenazah Sa'ad bin Mu'az, seperti halnya ia mendahului kita memandikan jenazah Hanzalah." Ketika para sahabat beramai-ramai mengusung jenazah Sa'ad bin Mu'az menuju pemakanan, semua sahabat benar-benar dibuat terheran-heran dan merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Ya Rasulullah, kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada ini." Nabi lantas bersabda, "Kalian merasa ringan karena ada 70.000 malaikat yang hadir juga telah turun tangan, padahal sebelumnya mereka belum pernah ikut mengusung jenazah bersama-sama kalian." Luar biasanya lagi, kubur Sa'ad bin Mu'az ini diriwayatkan tiba-tiba menjadi sangat harum sekali. Rasulullah juga mengatakan, bahwa Sa'ad adalah orang yang selamat dari himpitan kubur. Setidaknya ada 3 hal yang membuat sahabat Sa'ad bin Mu'az begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang pertama, yaitu meyakini mengikuti dan mengamalkan semua yang disampaikan Rasulullah. Adapun keistimewaan yang kedua, sahabat Mu'adz dikenal khusyuk dalam sholat dan gerakannya sangat sempurna. Adapun keistimewaan yang ketiga, sahabat Mu'adz tidak memakan makanan kecuali yang halal dan dari usaha yang halal pula. Intinya, totalitas Sa'ad bin Mu'adz ketika berislam telah mengantarkannya menjadi salah satu makhluk yang begitu terkenal di langit dan istimewa di hadapan Rasul dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat wafatnya, Nabi Muhammad bersaksi bahwa sahabat Mu'adz adalah sosok lelaki yang beruntung mendapatkan keistimewaan kubur dan dijamin masuk surga. Ya Allah, semoga kita semua bisa meneladai akhlak dan keberanian sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Amin.